Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Apakah pengakuan dari banyak negara berpengaruh bagi Palestina? Pertanyaan ini semakin sering terdengar setelah Prancis di awal pekan ini resmi bergabung dalam daftar negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Presiden Emmanuel Macron dalam pidatonya menegaskan waktunya untuk perdamaian telah tiba dan menolak logika perang yang masih membara di Gaza. Pengumuman itu tidak datang sendirian. Prancis bersama Arab Saudi menggelar pertemuan puncak satu hari di Majelis Umum PBB, membicarakan jalan keluar dua negara yang sejak lama menjadi permasalahan diplomasi yang pelik di Timur Tengah. Menyusul langkah Paris, Belgia, Luxembourg, Malta, Andorra, dan San Marino dipastikan mengikuti jejak yang sama. Sebelumnya Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal sudah lebih dulu menyampaikan pengakuan. Meski demikian, negara-negara G7 seperti Jerman, Italia, dan Amerika Serikat absen dari forum itu, memperlihatkan jurang besar antara simbolisme dan kekuatan geopolitik nyata. Macron sendiri menekankan bahwa pengakuan itu harus diikuti tindakan konkret. Ia menyerukan penghentian perang, pembebasan seluruh sandera Israel oleh Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang melibatkan otoritas Palestina. Prancis bahkan menyatakan siap mengirimkan misi stabilisasi di Gaza, meski menegaskan bahwa kedutaan besar untuk Palestina baru akan dibuka jika gencatan senjata tercapai. Di Paris, sinyal politik ini terasa nyata. Menara Eiffel sempat dihiasi bendera Palestina dan Israel, sementara sejumlah balai kota mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol solidaritas. Meski demikian, pemerintah pusat tetap mengingatkan agar para wali kota menjaga netralitas, tanda bahwa isu Palestina-Israel tetap sensitif di dalam negeri Prancis. Bagi Palestina, gelombang pengakuan ini adalah tonggak penting. Palestina tidak pernah sekuat ini di seluruh dunia dibanding sekarang, kata Xavier Abu Aid, mantan pejabat Palestina. Sentimen serupa juga diungkapkan diplomat Palestina Huzam Zomlot yang menyebut momentum di New York sebagai upaya terakhir untuk menghidupkan solusi dua negara. Namun, apakah pengakuan simbolis ini cukup? Itulah dilema besar yang membayangi. Di satu sisi, pengakuan dari negara-negara barat memiliki nilai moral dan politik yang signifikan. Tetapi di sisi lain, jalan menuju realisasi sebuah negara penuh berdaulat masih terjal. Palestina menghadapi krisis kepemimpinan. Mahmud Abbas yang sudah hampir berusia 90 tahun dianggap terlalu lemah. Sementara Marwan Barghouti, sosok populer yang diyakini mampu memimpin, masih mendekam di penjara Israel. Hamas yang dihancurkan di Gaza dan tepi barat yang semakin terfragmentasi menambah kompleksitas situasi. Pengacara Palestina, Diana Butu mengingatkan bahwa pengakuan semata tidak menjamin kemajuan nyata. Hal itu juga diamini pejabat Inggris yang menegaskan bahwa pengakuan simbolis berisiko hanya menjadi pesta deklarasi di PBB jika tidak diikuti langkah substantif. Deklarasi New York pada Juli 2025 sempat membawa secercah harapan. Dokumen ini menegaskan syarat-syarat solusi dua negara, gencatan senjata, pengakuan kenegaraan Palestina, pelucutan senjata Hamas, pembukaan akses kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, penyatuan tepi barat dan Gaza, serta penyelenggaraan pemilu Palestina. Namun, implementasi syarat-syarat itu menghadapi hambatan berat. Amerika Serikat dengan hak veto di PBB, berulang kali menghalangi langkah pengakuan Palestina, bahkan baru-baru ini mencabut visa bagi sejumlah pejabat Palestina. Situasi di lapangan juga membuat kriteria kenegaraan menurut Konvensi Montevideo 1933 sulit terpenuhi. Meski Palestina memiliki populasi permanen dan kapasitas diplomatik internasional, batas wilayah yang jelas dan pemerintahan yang berfungsi masih menjadi persoalan. Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza, tiga wilayah yang diimpikan sebagai bagian negara Palestina, semuanya berada dalam kendali Israel sejak 1967. Tepi barat semakin terpecah oleh permukiman Yahudi, Yerusalem Timur hampir terputus dari wilayah Palestina, dan Gaza hancur akibat perang yang tiada henti. Krisis kepemimpinan juga menambah lapisan rumit. Sejak perpecahan Hamas-Fatah pada 2007, Palestina diperintah dua otoritas yang bersaing. Pemilu terakhir digelar pada 2006, membuat generasi muda Palestina tumbuh tanpa pengalaman politik elektoral. Abbas dianggap terlalu lemah, sementara Barghouti yang populer masih terpenjara. Hanya 50% warga Palestina dalam survei terakhir yang menyebut Barghouti sebagai pilihan presiden, jauh melampaui Abbas. Namun Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan membebaskan Barghouti. Dalam situasi genting ini, banyak pihak mempertanyakan siapa yang kelak bisa memimpin negara Palestina jika pengakuan internasional berubah menjadi kenyataan. Bahkan sejarawan Palestina Yazid Shaikh pesimistis. Menurutnya,
Kondisi fragmentasi politik dan geografis membuat hampir mustahil bagi tokoh baru untuk muncul dan mempersatukan rakyat Palestina. Sementara itu, Israel justru semakin menutup pintu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menegaskan penolakannya terhadap negara Palestina. Rencana permukiman terbaru bahkan mengisolasi Yerusalem Timur dari tepi barat, sebuah langkah yang dinilai akan mengubur gagasan Palestina merdeka. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich terang-terangan menyatakan tidak ada yang perlu diakui. Meski demikian, deklarasi New York tetap menegaskan bahwa Hamas tidak bisa memimpin Gaza di masa depan. Hamas sendiri menyatakan kesediaan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan teknokrat. Tetapi skema ini masih diperdebatkan antara rencana Trump, inisiatif Arab, hingga agenda rekonstruksi internasional. Semua pihak berlomba-lomba menawarkan kerangka masa depan Gaza, meski belum ada yang benar-benar pasti. Pada akhirnya, gelombang pengakuan internasional ini memang penting bagi Palestina, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan mendesak rakyatnya, menghentikan perang, menyelamatkan nyawa, dan memulihkan tanah air yang hancur. Seperti dikatakan Diana Butu, persoalan utama bukan hanya siapa yang akan memimpin Palestina, tetapi apakah komunitas internasional berani melakukan sesuatu untuk menghentikan pembunuhan rakyat Palestina. Selama pertanyaan itu belum dijawab, pengakuan yang bergema di forum-forum internasional mungkin hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.